Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tessa Widya dari kelas 6A di PGSD. Di sini Tessa akan menyampaikan seminar proposal Tessa yang berjudul yaitu peningkatan pemahaman siswa melalui media audiovisual pada mata pelajaran IPA materi pelestarian sumber daya alam di kelas 4 SDN Negeri 7 Pekanbaru. Nah, di sini latar belakangnya yaitu dalam dunia pendidikan saat ini masih kurangnya mutu pendidikan karena seperti pengetahuan sumber daya alam yang kurang dimengerti oleh siswa sendiri. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam dunia pendidikan. Nah, teknologi merupakan hal yang sangat penting dan perlu diketahui karena dengan adanya teknologi, pengetahuan dan pemahaman kita menjadi lebih meningkat. Nah, salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian yaitu dengan meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelestarian sumber daya alam. Penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelestarian sumber daya alam, di mana pada materi tersebut dijelaskan bahwa dalam bentuk media audiovisual di situ dijelaskan tentang cara-cara kita dalam melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran hal tersebut akan siswa akan memahami melalui penggunaan media audiovisual tersebut. Nah, identitas masalah pada proposal ini yaitu yang pertama dibutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa terhadap pembelajaran pelestarian sumber daya alam di kelas 4. Nah, yang kedua yaitu tingkat belajar siswa masih rendah, di mana salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan membuat siswa menjadi lebih bosan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu guru masih sulit menggunakan media audiovisual di SD 17 Pekanbaru karena pengembangan tersebut penggunaan media audiovisual itu agar lebih menarik dan lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran pada siswa. Nah, pembatasan masalahnya yaitu yang pertama, penggunaan bahan ajar audiovisual dapat meningkatkan pemahaman belajar bagi siswa. Yang kedua, media audiovisual sangat berpengaruh dalam mempelajari suatu materi tentang pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, di SDN 17 Pekanbaru, penggunaan media audiovisual masih terbatas dan monoton dan menyebabkan guru menjelaskan materi dengan metode ceramah. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman siswa melalui media audiovisual di SDN 17 Pekanbaru. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media dalam materi pelestarian sumber daya alam di SDN negeri. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana pemahaman belajar berpengaruh terhadap penggunaan media audiovisual siswa pada SDN negeri 17 Pekanbaru. Nah, tujuan peneliti yaitu dapat mengetahui penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam menggunakan media tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan media audiovisual berpengaruh atau tidak terhadap pemahaman belajar siswa di SDN 17 Pekanbaru. Nah, manfaat penelitinya yaitu terdapat bagi guru dan bagi siswa dan juga bagi peneliti. Nah, kerangka teorinya yang pertama yaitu pengertian mata pelajaran IPA. Yang kedua yaitu materi tentang pembelajaran audiovisual. Nah, jenis-jenis media yang tersebut yaitu yang pertama yaitu ada media audiovisual yaitu yang berbentuk video, yang kedua yaitu media visual yang berbentuk gambar dan media audiovisual berbentuk gambar dan video. Nah, di sini manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama pengajar akan lebih menarik perhatian siswa dan membutuhkan motivasi belajar bagi siswa. Yang kedua, bahan ajar akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi.
Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikannya. Nah, pembelajaran IPA ini dan pembelajaran media audiovisual ini sangat berkaitan karena dalam langkah-langkah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran IPA yaitu ada tahap persiapan, penyusunan, dan penyajian serta langkah uji keberhasilannya. Materi IPA pelestarian sumber daya alam di sini itu mengkaji pada jenis-jenis sumber daya alamnya. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan benda dan berdasarkan kelestariannya. Berdasarkan benda terbagi menjadi dua, yaitu hayati dan non hayati. Yang berdasarkan kelestariannya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam di sini yaitu yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui dan harus dilestarikan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dikelola dengan cermat dan efisien. Yang selanjutnya, cara pengawetan tanah serta tanah harus diusahakan tetap melakukan penghijauan. Yang selanjutnya yaitu erosi perlu dicegah agar tanah tidak hanyut dan longsor. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu yang pertama jenis penelitian yaitu penelitian PTK. Yang kedua, tempat dan waktunya yaitu penelitian ini dilaksanakan di SDN Negeri 17 Pekanbaru di kelas 4. Penelitian dilaksanakan pada 9 April 2021. Subjek penelitian di sini yaitu adalah siswa atau siswi kelas 4 di SDN 17 Pekanbaru. Yang selanjutnya, prosedur penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi dan lembar tes evaluasi, serta teknik pengumpulan datanya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tes, observasi, dokumentasi. Nah, teknik analisis datanya yaitu pemahaman siswa terhadap penggunaan media audiovisual melalui materi pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini hasil dari penelitian tindakan kelas ini memperoleh hasil seperti pada siklus pertama yaitu proses pembelajaran menggunakan media audiovisual, dan setelah penggunaan media audiovisual itu peneliti mendapatkan peningkatan pada siklus kedua yaitu pemahaman siswa terhadap materi pelestarian sumber daya alam dengan menggunakan media audiovisual. Demikian seminar proposal TESA. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.